pantas tidak mau sujud itu iblis, karena tidak disebut dia oleh Allah. Dan yang disebut itu malaikat. Itu qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Tidak ada mengatakan wa iblis di sana. Sudah disebut iblisnya. Makanya tidak mau sujud dia kepada Nabi Adam. Itu kata orang orientalis. Kan begitu. Benar itu iblis. Pembela iblis itu. Tak berdosa iblis itu tidak mau sujud. Masalahnya tidak disuruh. Makanya itu kalau mau belajar tafsir itu pelajari juga akan syaratnya. Seperti ilmu balaghah. Itu namanya taqlibul aktsar alal aqal. Memenangkan sebutan yang banyak atas yang sedikit. Kan yang lebih banyak itu malaikat dibandingkan dengan iblis. Jadi disuruh juga itu iblisnya itu bersujud. Sama dengan di sini. Orang Islam juga itu diwajibkan dia puasa, bukan hanya orang beriman. Bukan hanya yang beriman doang diwajibkan berpuasa, tetapi orang Islam juga diwajibkan dia. Kenapa? Karena gaya bahasanya di sini menurut ilmu balaghah taqlibul akal alal aktsar. Begitu. Berbeda dengan itu firman Allah. Itu qala rabbuka lil malaikati isjudu. Itu namanya taqlibul akal. Taqlibul aktsar alal akal. Jadi kalau malaikat sudah disuruh karena dia berada juga di sana itu iblis, termasuk dia diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini jangan bela iblis ya, saya mahasiswa bersujud itu. Dirusak otaknya oleh dosennya itu, betul itu iblis katanya. Dan betul kemudian diusir dengan antum, dengan surga kan begitu. Ada juga itu di dalam ilmu balaghah itu namanya taqlibul muzakkar alal muannas. Memenangkan kata-kata yang menunjukkan kepada laki-laki atas kata-kata yang menunjukkan kepada perempuan. Nah, misalnya itu kan firman Allah, wa kanat minal qanitin. Dan adalah Siti Maryam itu tergolong hamba-hamba Allah yang kuno, yang tidak butuh kepada dunia, putus kepada dunia. Itu namanya qanitin. Ini sahabatnya mengatakan wa kanat minal qanita, begitu. Tapi di sini gaya bahasanya seperti tadi itu namakan dia taqlibul muzakkar alal muannas. Memenangkan sebutan kata-kata yang laki-laki atas kata-kata yang perempuan, walaupun yang dikitab itu perempuan. Begitu juga itu di dalam talqin, insyaallah ta'ala minal aminin. Walaupun yang meninggal dunia itu perempuan, tetap harus kita baca insyaallah ta'ala minal aminin. Kalau minal aminat boleh apa tidak boleh, tapi tidak mengandung seni sastra. Kalau kita mengatakan insyaallah ta'ala minal aminin, tetap itu perempuan laki-laki yang kita bacakan. Talbiyah bukan? Tapi tetap itu bacanya insyaallah ta'ala minal aminin. Begitu. Atau ada seni sastra. Nah, begitu juga itu firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin berbeda dengan alam. Kalau alamin itu terbatas tunjukan maknanya itu hanya kepada yang berakal. Yang berakal itu manusia, malaikat dengan jin. Begitu. Berbeda kalau mengatakan alam seluruhnya. Jadi kalau umpama kita tidak pakai itu ilmu balaghah,
Maka Rabbil Alamin itu tujuannya hanya kepada manusia, malaikat dengan jin. Yang lain itu di luar aturan Allah. Jadinya kan begitu. Padahal yang tidak berakal makhluk Allah itu jauh lebih banyak. Terus di luar daripada Rabbil Alamin mustahil itu. Terus sekali lagi itu pakai ilmu balaghah alatnya. Itu namanya taglibul akal. Taglibul akal alal aktsar. Memenangkan yang sedikit atas yang banyak. Nah, ini kalau kita ikuti itu pendapat ulama yang mengatakan ada perbedaan Islam dengan iman, mukmin dengan muslim itu ada perbedaannya. Kalau kita ikuti sekali lagi, jauh lebih banyak orang yang muslim daripada orang yang mukmin, kan begitu. Tapi sebagian ulama itu sama, iman dengan Islam itu sama. Ibaratnya itu iman itu adalah roh, sedangkan Islam ini adalah jasad. Baru namanya itu punya nilai manusia itu apabila dua-duanya ada rohnya, ada jasadnya. Kalau roh doang ada tidak bermanfaat, jasad doang ada tidak punya guna. Baru bermanfaat, baru berguna apabila ada roh dengan jasad. Begitu juga iman dengan Islam. Apabila kedua-duanya itu sudah terpadu, baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah amal itu kan ada nilainya bagus, ada nilainya jelek. Kalau satu yang bekerja tidak ada nilainya begitu. Karena ini dia sama. Jadi kita ikuti pendapat yang mengatakan sama. Ya kalau disebut muslim, mukmin, ya Islam juga itu dihitung di sini kan begitu. Makanya itu kan kalau bahasa Indonesia juga di situ. Ngerti ibu deh. Pindah ke bahasa Indonesia. Ya rasa makanya kan ada sebagian ulama membagi manusia itu menjadi 4 bagian kaitannya dengan iman. Yang pertama ada orang yang beriman langsung Islam. Yang kedua ada orang beriman tetapi tidak Islam. Yang ketiga ada orang Islam tapi tidak beriman. Yang keempat ada yang tidak beriman dan tidak Islam. Beriman tidak, Islam tidak. Kan begitu. Siapa itu yang beriman dan Islam? Insya Allah kita semuanya. Masa pura-pura tuh maja dengan munafik kan? Insya Allah kita sangat yakin semua kita ini adalah orang beriman dan yang terpilih puasa itu makan waktu lapar tuh dan itu menghindar tuh dengan sendak tuh waktu melek tuh namanya kita beriman, namanya kita Islam. Nanti Islam dan bisa tahu kepada Yesus tapi langsung sejukan itu cuma namanya Islam bukan beriman kan. Yang kedua ada orang beriman tetapi tidak Islam, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada seluruhnya, lalu puasa dik kali puasa kenilapaan sembahyang masih milik selama diri sembahyang itu namanya orang beriman. Ini yang kebanyakan itu hanya hati-hati, maaf itu orang yang tidak punya dasar belajar ilmu tasawuf gitu, banyak yang tersesat. Untuk apa kita sembahyang? Cukup sudah ini dipikirkan. Maka saya pernah ini diminta ceramah pada bulan Ramadan kebetulan di satu kampung. Di kampung itu terkenal tidak mau puasa. Banyak anak-anak bajang masyarakat juga terpengaruh. Tidak mau puasa, tidak mau sembahyang. Kenapa? Kenapa tidak mau sembahyang?
Gitu. Karena alasannya itu firman Allah, aqimis sholata li dzikri. Dirikan sembahyang itu karena zikir kepadaku. Lalu untuk apa kita lelah nunduk-nungkit? Dia bilang cukup dengan zikir sudah. Itu namanya kita sembahyang. Itu yang dikerjakan oleh orang-orang, tuan guru, ustaz itu ampas-ampasnya. Zikir, ingat kepada Allah itu adalah isinya. Itu dia bilang. Nah, lalu saya bilang di sana, gorok dengan ini tuh saya bilang. Gorok ya namun secara syariah Islam juga halal darah itu. Tidak bertentangan dengan Pancasila yang ada. Dan Pancasila tidak bertentangan dengan semua ajaran agama yang ada di Indonesia. Ajaran agama kita itu orang yang tidak mau sembahyang, tidak mau puasa itu kan halal darahnya. Berarti dengan Pancasila juga tidak bertentangan. Dengan agama tidak bertentangan. Dan tangannya ya saya berok ini pada ini. Tentang zikir. Padahal ketika kita sembahyang itu barang kita Allahu Akbar sudah zikir. Baca Bismillahirrahmanirrahim zikir. Surat Fatihah semuanya itu mengajak kita zikir kepada Allah. Ruku kita zikir. Bacaan ruku kita zikir. Sami Allahu liman hamidah. Kan semuanya itu zikir. Lalu para zikir akhir, para zikir bahasa Jawa. Kalau narabu ini kan bajang-bajang itu kerjaan kalau tahu. Tidak bertentangan dengan Pancasila, padahal akan dipenjarakan apa kan? Kayaknya itu banyak orang itu yang tidak mau sembahyang. Kadang-kadang itu orang dia menyembah dirinya sendiri. Katanya cukup sudah kita sembah diri kita sendiri. Kenapa? Masukin dalam diri kita seperti itu. Karena kan manusia itu diciptakan oleh sifat kudrat iradat Allah. Manusia diciptakan oleh kudrat iradat Allah. Berarti kita ini tercipta oleh kudrat iradat Allah. Kudrat iradat Allah itu adalah sifat. Antara sifat dengan mausud itu tidak akan bisa berpisah. Kita ini adalah realisasi daripada sifat Allah dan Allah menjadi mausudnya. Tak bisa kita berpisah dengan Allah. Kalau tak bisa berpisah dengan Allah, apa yang mau kita sembah? Kalau mau sembah yang dimandi sendiri saja. Nih tololnya itu orang. Lalu tahu saya sudah kita bahas di dalam itu. Selanjutnya, yang ketiga ada orang Islam, tapi tidak beriman. Itu orang-orang munafik. Orang munafik itu rajin sembahyang, rajin umrah, rajin tawaf, rajin tulen dia. Lalu di dalam hatinya mati-mati rokok Nabi terkenal yang munafik ini. Ini baru sila ingat Nabi tertengah doang ada mati sawah kiri dia mati Nabi tersebut. Siwayan gedeknya tu dengan munafik kita Nabi tekan. Lalu sembahyang, makanya tidak diusir oleh Nabi. Itu namanya cuma Islam, tetapi tidak beriman kan begitu. Bagian yang keempat itu ada orang tidak beriman sekaligus tidak Islam. Beriman deh, Islam deh. Yang misal timur untuk melihat undang mati. Suruh beriman di pohon dan beli-beli juga ya. Banyak juga yang pinteran orang-orang Bali itu sekarang. Yang pinter berdalil, nakun dinukum wanidaya ini. Ayat firmasi pun. Nakun dinukum wanidaya ini.
Dia berada di kesehatan. Nah, sudah yang Ustaz, kamu juga sembahyang. Itu namanya tidak beriman, tidak Islam. Nah, selanjutnya kata kutiba. Kutiba itu dari kata ba, tapi bermakna kuriba. Karena kalau kita artikan kepada arti sebenarnya kata ba, kutiba itu sekedar tuliskan doang. Makanya kita ikuti ulama dulu. Lalu ikuti ulama kita ini bingung kita kutiba dituliskan. Apa makna tuliskan dan bingung? Nah, karena itu kita wajib itu mengikuti ahlinya. Pas Ahmad Fikri in kuntum ta'lamun. Para ulama menafsirkan kutiba itu dengan kuriba, baru kita bisa paham dan diambil daripada beberapa hadis Rasulullah SAW. Makanya ulama tafsir berani tegas memaknakan kutiba itu dengan kuriba, dan kita syukur alhamdulillah bisa mengerti dalam baik agama ini dituliskan atas kamu berpuasa. Jadi ditulis sama paknya semua. Gampang dituliskan kamu kutiba al-Indonesia. Lalu apa kenanya pun. Nah, kemudian puasa. Kita diwajibkan puasa itu 30 hari. Kenapa 30 hari? Wafiran kebahas menentukan itu menjadi pengajian adalah untuk mengingat sejarah. Kita diwajibkan berpuasa 30 hari itu adalah untuk mengingatkan kita kepada sejarah manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam ini dulu pembelat dan mengeluarkan penuh buah kulit. Pembelat yang tolong desa jelur desa kelam dan bersama minuman dan bersama makanan. Subun dan bersama dan induk dan sabun dan yang tobat Nabi Adam tuliskan tolong desa jelur desa kelam. Karena Nabi manusia pertama Nabi Adam pun kembali ke sebelum sekarang di Allah, maka kita di sini diwajibkan untuk mengikuti dan mengenang sejarah Nabi Adam itu. Diwajibkan kita berpuasa 30 hari selama 10 waktu. Apakah Nabi Adam itu termasuk orang maksiat karena melanggar larangan Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan kamu dekati ini pohon kayu. Kalau kamu dekati dia, jadilah kamu berdua orang zalim. Lalu Nabi Adam bisa tergoda oleh iblis, bukan hanya mendekati tapi menelan buah kulit. Apakah itu tidak termasuk Nabi Adam itu ingkar pada Nabi Rasul itu? Menurut etikat Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya itu adalah manusia-manusia maksum. Mustahil dia itu, mustahil ada Nabi Rasul itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa Nabi Adam melanggar? Itu Nabi Adam dia berdosa, walaupun dia melanggar tapi tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Secara zahir dia melanggar, tapi secara hakiki tidak. Kenapa? Karena sudah dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Suatu ketika kamu nanti akan diketahui oleh Nabi Adam pada malam itu pun lamun secara syarat dia gorok anak orang itu, anak yang tidak berdosa, dia sembelih hidup. Dan lamun secara syarat itu termasuk Nabi Khidir itu adalah melanggar, harus dikisos dia. Lamun dia berdosa pun Nabi Khidir, kenapa tidak berdosa? Karena sudah dikatakan tidak, bahwa kalau anak ini nanti hidup sampai dewasa, dia akan menjadi murtad dari agamanya dan bisa mempengaruhi orang tua yang menjadi murtad. Kan bagusan memakai kode sama surga, bila amak memakai tua lalu mati beriman sama surga, daripada dia memakai kode dengan memakai duit kalau lagu murtad, bila amak menjadi murtad, dia isi neraka. Saraan bahwa kita makan sudah diketahui. Jadi kita tahu sesuatu itu, andainya inara dengan kedudukan hijab itu. Andai tahu kadang-kadang Allah dari jalan tidak berdosa. Sangat tolong ini suku ulama tasawuf Taman Arafah, Sirrul Nabi, Sirrul Anbiya. Artinya di sini barang siapa mengetahui rahasia para nabi, Allah haruma alaihi wala halala alaihi. Tidak ada sesuatu yang haram baginya, tidak ada sesuatu yang halal. Badan hukum lalu tahu rahasia Nabi. Dia sekampur dengan dia semayang. Tahu bukan rahasia, saya tahu rahasia Nabi. Apalagi tahu rahasia Allah pun. Jangan dipakai itu. Nah, selanjutnya, di antara lain itu anti kewajiban puasa. Memang banyak sih. Dan terbahas balikan juga kebetulan cukup sedikit lagi. Nah, selanjutnya, la'allakum tattaqun. La'alla. Ini hikmah namanya. Hikmah diwajibkan kita itu berpuasa supaya kita ini mendapatkan predikat gelar al-muttaqun. La'alla. Menurut Mubalaghah dua maknanya la'alla ini. Makna aslinya itu adalah litaraji. Ada makna gair asli itu adalah litamani. Perbedaan antara tamanni dengan taraji. Kalau tamanni itu talabu syai'in mahbubin la yurja husuluhu likaunihi mustahilan atau ba'idan lukuh. Itu namanya tamanni. Adalah menginginkan sesuatu yang sangat kita rindukan, sangat kita miliki, tetapi la yurja usuluhu, tidak mungkin dia akan memperolehnya. Dikaunihi mustahilan, karena keadaannya itu mustahil. Au ba'idan lukuh, atau bisa kita peroleh namun untuk memperolehnya sangat sulit sekali. Itu namanya tamanni. Contohnya kan ada terdapat dalam sebaik syair. Kalau dulu ketika saya baca itu, banyak orang menyebut saya itu dengan guru cinta, disebut juga guru syair. Karena syairnya itu kebanyakan syair cinta seperti itu sama santri-santri saya. Nah, contohnya
Asir balqata hal man yu'iru jana'ahu la'anni ila man qad haritu aqil. Dalam sebaik syair la'anni itu taman. Oh, rombongan burung kakak, kata anak bajak ini memanggil burung kakak. Asir balqata, ini hamzahnya adalah nida. Rombongan burung kakak, hal man yu'iru janahahu, adakah yang mau meminjamkan sayapnya kepadaku? La'alli ila man qad hawitu, mudah-mudahan kepada kekasih yang aku cinta, atira aku bisa terbang. Mudah-mudahan aku berjalan begitu. Kasihnya di seberang lautan sana, dia di sini miskin, mobil tiket tidak ada, bayar ojek tidak ada juga. Dia lihat anak orang surga sampai di stres begitu. Dia lihat itu rombongan burung kata itu terbang. Ini aja ketinggalan telepon, buka laptop, dia hutang gitu. Dan mungkin itu burung kata itu akan memberikannya sayapnya. Mustahil itu. Dan tidak mengerti dan tidak paham bahasa Indonesia. Masih itu burung kata kasihan begitu. Ini dia kasih minjem kamu begitu. Tidak ada sebenarnya. Itu namanya la'allanya bimakna taman. Bimakna taman. Nah, yang kedua itu makna la'alla itu adalah makna aslinya adalah litaraji. Yang namanya taraji itu sama seperti makna taman, cuma bedanya itu tidak mustahil kita peroleh dan tidak sulit kita memperolehnya. Itu dinamakan dia dengan nama taraji. Banyak firman Allah itu. Ya Allah, moga-moga Allah memberikan kepada bukan tapi ya Allah dan tidak sulit, tidak lama ditaklukkan untuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, yuhadithu